Halo anak-anak, materi hari ini adalah upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus 1945 adalah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia, menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka, bebas dari belenggu penjajah. Namun, ada beberapa pihak yang belum rela ketika bangsa Indonesia merdeka, yaitu Belanda, Inggris, dan Jepang. Tentara Inggris yang bernama Afne datang ke Indonesia dan diboncengi Belanda yang bernama Nica. Tujuannya untuk melucuti senjata Jepang. Alasannya seperti itu, padahal tujuan utamanya adalah menjajah kembali Indonesia. Jadi anak-anak, setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia masih harus berjuang mempertahankan kemerdekaan itu, karena masih banyak yang ingin merebut atau menjajah Indonesia. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan itu ada dua. Yang pertama, perjuangan fisik dilakukan dengan kontak senjata atau peperangan atau pertempuran. Kemudian perjuangan diplomasi dilakukan melalui meja-meja perundingan. Kita bahas ya. Perjuangan fisik. Perjuangan fisik itu ada pertempuran di berbagai daerah, beberapa daerah di Indonesia, yaitu 1. Pertempuran Surabaya, 2. Pertempuran 5 hari di Semarang, 3. Pertempuran Ambarawa, 4. Pertempuran Medan Area, 5. Bandung Lautan Api, kemudian ada agresi militer Belanda 1 dan Pertempuran Surabaya. Ini adalah gambar Bung Tomo. Nah, 25 Oktober 1945, Nica datang dengan membonceng sekutu. Sekutu di sini adalah Inggris, datang ke Surabaya. 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata atau pertempuran. Nah, hal itu menyebabkan tewasnya Jenderal Malabi, tentara dari sekutu ya, sehingga menimbulkan kemarahan dari pihak Inggris. Tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum atau peringatan, yang isinya rakyat Indonesia atau Surabaya khususnya harus menyerahkan senjatanya dan menyerahkan dirinya paling lambat besok, tanggal 10 November 1945. Jika tidak, maka Surabaya akan diserang dari darat, laut, dan udara. Nah, tapi Bung Tomo mengobarkan semangat arek-arek Surabaya untuk tidak menyerah. Dengan semboyannya, dengan takbirnya Allahu Akbar, Bung Tomo mengobarkan semangat arek-arek melalui radio untuk tidak menyerah. Nah, karena masyarakat Surabaya tidak mengindahkan atau tidak memedulikan isi ultimatum itu, tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Indonesia, khususnya Surabaya, diserang dari jalur laut, udara, dan darat. Hal tersebut menyebabkan banyak korban berjatuhan. Nah, oleh karena itu, setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pertempuran 5 hari di Semarang, berarti ini di Semarang ya, terjadi pada tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945. Penyebabnya adalah kericuhan penyitaan senjata Jepang dan gugurnya Dr. Karyadi. Jadi tadi tujuan sekutu dan Belanda datang ke Indonesia itu awalnya untuk melucuti senjata Jepang karena Jepang telah kalah dari sekutu. Tapi ternyata ada tujuan lain, yaitu ada tujuan utama menjajah kembali Indonesia. Oke, hal tersebut memicu peperangan, pertempuran
Dan gugurnya Dr. Karyadi itu namanya dijadikan sebagai nama rumah sakit di Semarang, yaitu Rumah Sakit Dr. Karyadi. Dan dibangunlah Monumen Tugu Muda. Lanjut, pertempuran Ambarawa. Nah, itu adalah gambarnya Jenderal Sudirman dan Monumen Palagan Ambarawa di Jawa Tengah ya. 20 Oktober 1945, sekutu di bawah pimpinan Brigadir Battle mendarat di Semarang diboncengi Nica. Nah, tadi sama dengan yang di Surabaya, diboncengi Nica kedatangannya. Kemudian, kalau Surabaya tadi ada Malabi, kalau di Ambarawa ada Battle. Tujuannya datang untuk apa? Untuk membebaskan tawanan tentara Belanda. Tetapi ternyata malah tawanan itu dipersenjatai. Hal itu menimbulkan kemarahan. Nah, tanggal 26 Oktober 1945 terjadilah pertempuran di Magelang yang menyebabkan gugurnya Letkol Isdiman. Jadi yang memimpin awalnya Letkol Isdiman. Kemudian digantikan oleh Kolonel Sudirman yang memimpin pertemuan pada tanggal 12 sampai 15 Desember 1945. Kolonel Sudirman itu menggunakan taktik gelar supit urang, yaitu pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkepung. Nah, dari taktik gelar supit urang ini berhasil merebut Ambarawa, tapi sebelumnya sudah berjatuhan kok banyak korban. Nah, untuk mengenang peristiwa itu, didirikanlah Monumen Palagan Ambarawa. Dan 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri atau Hari Jadi TNI. Oh ya, ini salah ya. Pertempuran Medan Area. 9 Oktober 1945, sekutu di bawah pimpinan Brigjen T.E.D. Kelly mendarat di Medan diboncengi Nica. Nah, jadi waktunya sekutu dan Belanda ke beberapa daerah itu hampir bersamaan dan dipimpin oleh masing-masing Brigjen. Di Medan Area ada T.E.D. Kelly. Tujuannya apa? Sama, untuk membebaskan tawanan tentara Belanda. Dan awalnya masyarakat Medan itu mengizinkan mereka menginap di hotel. Tapi tanggal 13 Oktober 1945 ada salah satu penghuni hotel yang merampas dan menginjak-injak lencana merah putih. Jadi rakyat Indonesia tidak terima. Hingga muncullah atau terjadinya pertempuran. Kemudian puncaknya 1 Desember 1945, sekutu memasang papan batas resmi wilayah Medan. Nah, melalui pamflet yang disebar, batas resmi wilayah Medan. Hal ini semakin menimbulkan konflik ya. Rakyat Indonesia tidak terima karena ini bukan wilayahnya sekutu, ini wilayah Indonesia. April 1946, sekutu mendesak pemerintah Indonesia untuk keluar dari kota Medan. Nah, konfliknya berlanjut sampai 1946. Kemudian tanggal 10 Agustus 1946 diadakan pertemuan di Tebing Tinggi untuk merebut wilayah yang dikuasai sekutu. Kemudian dibentuklah Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area tanggal 10 Desember 1946, pertempuran berakhir. Nah, jadi perjuangan mempertahankan kemerdekaan itu sangat. Yang selanjutnya, Bandung Lautan Api. Nah, itu adalah gambar Bandung, kota Bandung terbakar ya. Di bumi hanguskan kota Bandung dan Muhammad Toha. 21 November 1945, sekutu mengeluarkan ultimatum untuk mengosongkan kota Bandung. 23 Maret 1946 terjadi kebakaran besar di kota Bandung. 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka atau membumi hanguskan. Jadi yang membakar Bandung, rumah penduduk Bandung adalah penduduk Bandung sendiri. Supaya apa? Supaya untuk mencegah sekutu dan Nica menggunakan Bandung untuk markas militer. Jadi tidak mau daerah Bandung menjadi kekuasaannya sekutu dan Nica. Nah, karena dibakar, sekutu tidak terima
sehingga terjadi pertempuran yang paling besar itu di desa Dayakolot yang terdapat gudang amunisi sekutu. Nah, tujuannya Muhammad Toha adalah menghancurkan gudang amunisi sekutu tersebut dan berhasil. Kemudian, nah ini didirikan monumen Palagan ini dicoret ya nanti. Muhammad Toha dan Ramdan berhasil meledakkan gudang amunisi. Nah, karena peristiwa Bandung Lautan Api tadi, diciptakan lagu Halo Halo Bandung, ciptaan Ismail Marzuki. Lanjut, ini adalah perjuangan diplomasi melalui meja-meja perundingan. 1, ada perundingan Linggarjati, 2, perundingan Renville, 3, perundingan Romroyen, dan yang keempat, konferensi meja bundar atau Perundingan Linggarjati, perundingan antara Indonesia dan Belanda, dilaksanakan di Linggarjati, Jawa Barat, disahkannya tanggal 25 Maret 1947. Apa hasil dari perundingan Linggarjati ini? 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah RI, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. 2. Belanda meninggalkan wilayah RI paling lambat 1 Januari 1949. 3. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Dan yang keempat, dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau persemakmuran, berarti negara yang diberi kemerdekaan oleh Belanda. Nah, dari hasil perundingan ini kalau kita lihat sangat merugikan Indonesia. Wilayahnya yang diakui hanya Jawa, Sumatera, dan Madura, sedangkan ada Kalimantan, Papua, dan yang lainnya. Itu diakui oleh Belanda. Oke. Agresi militer Belanda 1. Tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Van Mook menyatakan bahwa Belanda itu tidak terlibat dalam perundingan Linggarjati. Jadi Belanda mengingkari perundingan Linggarjati. Oke. Kemudian keesokannya 21 Juli 1947, Belanda melakukan agresi militer Belanda 1. Agresi itu penyerangan ya. Tujuannya untuk merebut daerah-daerah perkebunan yang kaya dan memiliki sumber daya alam terutama minyak. Nah, RI mengadukan agresi militer Belanda tersebut ke PBB karena dinilai telah melanggar suatu perjanjian internasional atau persetujuan Linggarjati. Perundingan Renville. Perundingan Renville ini perundingan antara Indonesia dan Belanda tanggal 17 Januari 1948. Ditengahi oleh KTN karena mengingat tadi ada agresi militer Belanda 1 ya. KTN itu Komisi 3 Negara. Anggotanya Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Perundingan Renville ini dilaksanakan di atas kapal perang Amerika Serikat namanya USS Renville di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Delegasi Indonesia adalah Amir Syarifuddin. Delegasi itu wakil ya, Amir Syarifuddin, sedangkan delegasi Belanda adalah R. Abdul Qadir Widjoyo Atmojo. Nah, ini adalah orang Indonesia tapi berpihak kepada Belanda. Hasil perundingannya, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah RI. Kemudian disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah RI dan daerah pendudukan Belanda. Yang ketiga, TNI ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan Jawa Barat dan Jawa Timur. Nah, jika dilihat hasil perundingan Renville ini semakin merugikan rakyat Indonesia, karena wilayah yang diakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Padahal kalau yang di Linggarjati, wilayah Jawa diakui. Setelah perjanjian atau perundingan Renville, Belanda melakukan agresi militer Belanda yang kedua. Terjadi pada tanggal 19 Desember 1948. Belanda menyerang Yogyakarta yang saat itu adalah ibu kota Republik Indonesia. Jadi sebelum di Jakarta itu ibu kotanya di Yogyakarta. Nah, dalam agresi militer Belanda II itu terdapat penangkapan Muhammad Hatta, Soekarno, Syahrir, dan beberapa lainnya. Kemudian, karena Soekarno ditangkap,
Dibentuklah pemerintah darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi, Sumatera Barat yang dipimpin oleh Syafruddin. Lanjut, perundingan Rom-Royan dilaksanakan di Hotel Des Indes, Jakarta, disahkan tanggal 7 Mei 1949. Oke, lanjut. Delegasi Indonesia sesuai dengan namanya perundingan Rom-Royan, wakil Indonesia adalah Muhammad Rum. Dan delegasi Belanda atau wakil Belanda adalah Herman van Rooyen atau Van Rooyen aja ya. Hasil perundingannya, Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah RI akan menghadiri KMB. 2. Pemerintah RI dikembalikan ke Yogyakarta yang tadinya di Sumatera Barat ya. 3. Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua. Nah, selanjutnya, Konferensi Meja Bundar atau KMB dilaksanakan di Den Haag, Belanda, tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Hasil perundingannya, Belanda mengakui RI sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. 2. Status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. 3. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. 4. RIS mengembalikan hak milik Belanda. 5. Pengambil alihan utang India Belanda oleh RI. Jadi hutang India Belanda nanti ditanggung oleh RI. Dampak dari KMB ini adalah pengakuan kedaulatan RI. Jadi yang terakhir adalah KMB, Konferensi Meja Bundar. Yang terakhir, pengakuan kedaulatan RI. Setelah KMB tadi, dilaksanakan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia tanggal 27 Desember 1949. Dilaksanakan di dua negara, di Amsterdam, Belanda, dan di Jakarta, Indonesia. Wakilnya di Jakarta adalah Belanda A.H.J. Loving dan wakil Indonesia Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Di Amsterdam, wakil Belanda adalah Ratu Juliana dan wakil Indonesia adalah Muhammad Hatta. Nah, dari pengakuan kedaulatan RI, maka Belanda Sekutu mengakui bahwa Indonesia telah merdeka, sehingga perjuangan mempertahankan kemerdekaan pada waktu itu selesai. Tapi tetap kita harus mempertahankan kemerdekaan kita terus, jangan sampai dijajah lagi, dengan belajar giat dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Terima kasih anak-anak, semoga dapat dipahami.